Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Rahmidiani, NPM 2359201084. Di video kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah pemrograman mobile yang diampu oleh Bapak Rian Ajiwijaya. Di sini saya akan membuat aplikasi kalkulator. Baiklah, kita langsung saja ke aplikasi Android Studio. Di sini ada manifest, ada Java yang ada di dalam folder. Kemudian di sini saya pertama-tama menjelaskan codingan main XML dulu. Di sini ini codingan tampilan awal, codingan tampilan awal saya. Di sini ada ini car container ini dia seperti kotak gitu, cuman ada kayak di sininya kayak agak melengkung, bawahnya juga melengkung gitu untuk mempercantik tampilan awal. Kemudian di sini saya ada codingan tentang selamat datang, dan ini ada layoutnya, ukurannya berapa, kemudian warnanya, size-nya, sama text style-nya, kemudian ada teks aplikasi kalkulator juga, dan sama juga seperti ada text color-nya, text size-nya, dan text style-nya. Kemudian ada teks masuk yang dimana pada teks masuk ini bisa mengaktifkan tombol masuk itu dari halaman activity main XML bisa ke halaman kita memilih kalkulator apa saja yang bisa kita pakai. Ini di bagian tombol ini kita harus mengaktifkan di bagian sini. Nih, di bagian sini. Nih, button pindah. Di sini kita tuh bisa menyimpan. Oh, ini yang ini. Kita membuat intentnya dari main activity. Main activity tadi yang ini ya. Dari codingan main activity masuk ini bisa masuk ke pilih kalkulator. Kita akan membuat codingan agar tombol masuk itu bisa diklik muncul ke pilih kalkulator. Nah, di dalam pilih kalkulator ini ada teks juga yang button juga bisa dipencet, bisa diklik, yang berisi kalkulator silinder, kemudian beserta teks warnanya, teks colornya, backgroundnya, kemudian layoutnya segala macam. Kemudian juga ada kalkulator 5 segitiga, setelah itu ada kalkulator trapesium, dan text view-nya tentang FTIC atau fakultas, ini singkatan, dan ini detailnya. Kemudian ada univnya juga, ada berdasarkan teks warnanya, teks size-nya, teks style, kemudian graffiti-nya, layout-nya, kemudian constraint-nya. Kemudian di halaman pilih kalkulator ini, dia ini bisa, jika kita klik di bagian sini, kita klik kalkulator silinder, dia nanti kalkulator 5 segitiga, dia bisa gini. Nih, dari sini bisa kita lihat di sini, ini codingan yang atas sama saja seperti yang awal. Ini untuk UI-nya,
menyesuaikan dengan status navbarnya. Kemudian ini untuk ini inisialisasi view-nya, kemudian ini contoh-contohnya lah ya. Kemudian bisa kita lihat di sini. Codingannya nih pada codingan ini, pada codingan yang tampilan pilih kalkulator, kita di sini membuat intent. Intent ini sebuah tombol ya mungkin ya, sebuah tombol untuk pindah ke kalkulator berikutnya. Misalkan di sini saya di halaman pilih kalkulator, kemudian saya klik kalkulator balok. Nah, jadi nanti dia muncul kayak detailnya apa saja yang ada di kalkulator balok. Kemudian nih ada codingan star-nya, star activity-nya, intent. Kemudian nih yang kedua ada membuat intent juga untuk pindah ke kalkulator limas. Dari pilih kalkulator ke kalkulator limas. Kemudian ini juga sama, dari pilih kalkulator di halaman pilih kalkulator, kemudian ke kalkulator trapesium. Di sini codingannya sih sama aja ya tuh. Sama saja, cuma di sininya aja yang berbeda karena di sini kita bisa melihat ini button block ini gunanya untuk mencari tombol di bagian layout dengan ID yang ini nih. Di 3 ID ini. 3 ID ini juga. Kemudian kalau codingan yang atas ini dia itu untuk bagian padding sesuai dengan status barnya, juga sudah saya jelaskan. Mana lagi ya? Oh iya, ini di bagian menu activity, bagian awal, tampilan awal, sama saja sih sepertinya. Nah, ini package. Package ini untuk menyimpan paket atau menyimpan folder mungkin ya, menyimpan package itu di sini. Kemudian ini egg to egg ini itu untuk mengaktifkan egg to egg ini, mode egg to egg ini untuk tampilan awal. Kemudian kalau set content view ini untuk menghubungkan sebuah activity activity yang main activity Java ini ke activity main. Dia bisa menghubungkan antara yang di bagian main activity di Java dengan layout yang ada di main activity XML. Jadi dia nyatu. Jadi dia codingan sama layoutnya itu bisa kepanggil, bisa ke running dengan sesuai yang di coding. Di sini ini contoh tampilan awalnya begini, sama seperti gini. Setelah itu kita ke layout sudah, kemudian ini juga sudah semua. Balok ini sama aja ya kayak seperti tadi, ini menghitung tempat menghitung luas permukaan tabungnya. Ini luas untuk permukaan tabungnya, ini tombol hitung volume tabungnya, kemudian rumus volume tabungnya. Ini contohnya kayak jari-jari ini untuk untuk input jari-jari.
Kalau yang atas ini, yang bawah yang nomor 2 ini untuk input tinggi, yang ketiga ini untuk input terserah sih mau dikosongin apa, di mau diisi atau tidak. Kemudian di Android Manifest ini, nah di Android Manifest ini bisa kalian tulis di sini ikonnya apa saja, kemudian labelnya apa. Ini kalau di sini saya kalkulasi labelnya. Setelah itu name-nya di sini bisa kalian tulis. Package-nya ini kita tulis di sini. Kalkulator trapesium, kalkulator tabung, dan kalkulator 5 segitiga, dan seterusnya. Baiklah, di sini saya akan demonstrasi tentang webnya. Di sini saya pertama-tama menyiapkan sebuah kabel data untuk menyambungkan dari handphone ke PC kita. Di sini juga di layar juga bisa sih nampilin yang ada di HP, tapi harus disambungkan melalui kabel USB. Baik, ini kita langsung colok saja di sini. Bisa kita tunggu ya. Nah, ini device-nya sudah muncul, sudah tersambung. Kemudian di sini kita tambahkan juga, kita bisa tunggu sebentar biar ini loading. Baik, di sini saya mulai saja merunning sebuah pembuatan aplikasi kalkulatornya. Kita running ini. Jika kalian belum tahu tanda runningnya, ini bisa kita klik tanda running di sini. Kita tunggu sebentar, memang sedikit makan waktu yang lumayan lama untuk ngerunnya agar muncul di halaman ini. Kita tunggu saja. Prosesnya memang lumayan lama ya. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, baik, di sini aplikasinya sudah muncul. Aplikasi kalkulatornya sudah muncul. Yang mana di sini ada kata selamat datang, yaitu codingan di bagian, bentar ya guys. Ini codingan di bagian ini. Di bagian main XML, selamat datang, kemudian aplikasi kalkulator, dia muncul di sini, kemudian kita klik masuk. Nah, ketika kita klik masuk, berarti otomatis di bagian codingan ini diaktifkan untuk bisa mengklik tombol masuk ini. Cara mengaktifkannya di sini. Cara mengaktifkannya di sini. Kemudian kita ke bagian pilih kalkulator. Nah, di bagian pilih kalkulator ini codingannya.
dengan warna putih ya. Kemudian ini ada kalkulator silinder. Setelah itu ada kalkulator 5 segitiga. Dan yang terakhir ada kalkulator trapesium. Dan di bawahnya ada tulisan FTIK, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, dan univnya Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini dari FTIK, kemudian Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, dan univnya. Setelah itu bisa kita klik kalkulator silinder. Dan di sini kita bisa mengisi jari-jari yang ingin kita cari. Misalkan jari-jarinya 7. Kemudian tingginya ini adalah 11. Di sini kita menghitung luas permukaannya. Ternyata luas permukaan tabung atau silinder itu adalah tabung. Itu sekitar segini. Dan kalau kita menghitung volume juga sekitar segini. Baik, kita kembali. Setelah itu kita mencoba kalkulator 5 segitiga. Nah, di mana di kalkulator 5 segitiga ini ada menu apa ini kelihatan guys? Ada menu alas segitiga, tinggi alas segitiga, dan tinggi limas. Alas segitiga misalkan saya buat 20, kemudian alas tingginya berapa ya? 7. Kemudian limasnya 12. Di sini kita hitung luasnya. Di sini kita hitung luasnya, ternyata luas limasnya sebanyak 430. Dan kalau hitung volumenya sebanyak 280-an. Baik, selanjutnya kita mencoba kalkulator trapesium. Yang dimana pada kalkulator trapesium ini ada kita memasukkan jari-jari, contohnya jari-jarinya 7, kemudian masukkan tingginya, contoh tingginya itu 20, kemudian kita hitung luasnya sebanyak 270. Kemudian kalau hitung volumenya sebanyak segini, ya itulah kalkulator yang bisa kita buat. Dan ini juga contoh FTIK-nya. Setelah itu sudah finish, kalkulator silinder sudah kayak gini tampilannya. Kemudian kalkulator 5 segitiga juga kayak gini. Setelah itu kalkulator trapesiumnya juga begini. Mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya tampilkan, yang bisa saya demonstrasikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita kembalikan lagi, kita mencoba di fitur